Bayangkan labirin yang gelap jauh di bawah tanah, penuh dengan bahaya tersembunyi dan penemuan tak terduga. Ambil sentermu dan aku akan mengajakmu berkeliling ke gua-gua terseram di dunia. Destinasi pertama dalam daftar kita adalah Cathedral Caverns di Alabama. Awalnya tempat ini bernama Bat Cave, namun kemudian diubah sesuai tampilannya. Saat mendekatinya, kamu pasti akan melihat pintu masuknya yang sangat besar dengan lebar 38 meter dan tinggi 8 meter. Tapi pintu masuk yang besar ini baru permulaan. Di dalam gua ada sejumlah formasi terindah yang pernah diciptakan oleh alam. Salah satu yang paling terkenal mungkin adalah Goliath, stalagmit raksasa setinggi 14 meter dengan keliling 74 meter. Situs menakjubkan lainnya yang mungkin ingin kamu kunjungi adalah Caveman yang berada di atas dinding batu, air terjun beku, dan hutan stalagmit yang tinggi. Kamu mungkin penasaran bagaimana tempat yang begitu menarik bisa masuk dalam daftar gua paling menakutkan? Alasannya, ukuran gua ini masih belum diketahui. Baru sekitar 3,2 km saja yang dipetakan dan dibuka untuk umum. Gua ini juga bisa dan memang kerap menunjukkan sisi berbahayanya. Sebagai contoh, sutradara film fiksi ilmiah tahun 1984, What Waits Below, merekam banyak adegan di Cathedral Caverns. Tapi selama pengambilan gambar, 17 pemeran dan anggota kru mengalami keracunan karbon monoksida dan harus segera dibawa ke rumah sakit, nyaris mengalami konsekuensi serius. Yuk kita beralih ke Morning Cavern di California. Yang membuatnya sangat menyeramkan adalah suara napas anehnya. Suara ini dihasilkan oleh air yang menetes melalui lubang menyerupai botol di dasar gua. Jika seseorang yang tidak tahu tentang asal-usul suara napas ini mendekat, dia mungkin akan langsung pergi menjauh dari sana. Di sisi lain, suara rintihan ini mungkin telah membangkitkan rasa ingin tahu beberapa jiwa petualang. Dan biasanya itu berakhir buruk. Para peneliti menemukan sisa-sisa lebih dari 100 manusia prasejarah yang jatuh ke dalam jurang gua sedalam 125 meter sekitar 13.000 tahun lalu. Sekarang ini kamu bisa mengikuti tur keliling gua, tapi tidak diizinkan masuk melebihi kedalaman 50 meter dari lubang vertikal. Jika memang merasa berani, kamu bisa melakukan rappelling ke bawah, tapi kamu tetap harus keluar menggunakan tangga besi tempa berdesain gotik. Berhati-hatilah supaya nggak kepleset, jurangnya sangatlah dalam. Gua berikutnya yang akan kita kunjungi bernama Hellhole, lokasinya di Virginia Barat. Tempat ini cukup terkenal dan menjadi inspirasi beberapa film horor. Terlepas dari namanya, tempat ini sangat dingin, tapi itu tidak mengurangi keseramannya. Suhu rata-rata di dalam gua adalah 8 derajat Celcius, menjadikannya rumah yang sempurna bagi berbagai jenis kelelawar dan penghuni gua langka lainnya. Bahkan pada musim dingin, gua ini menampung sekitar setengah dari populasi kelelawar bertelinga besar Virginia di dunia. Mereka termasuk makhluk yang terancam punah dan sangat rentan, tapi itu tidak akan mengurangi rasa merinding yang muncul di tubuhmu saat melihat 20.000 ekor kelelawar berdecit dan mengepakkan sayapnya. Gua Bell Witch adalah formasi relatif kecil yang berlokasi di Tennessee. Dan meskipun penampilannya biasa saja, gua ini menjadi titik penting dari sebuah kisah yang sama fantastis dan menakutkan. Menurut legenda, pada awal abad ke-19, seorang petani dan keluarganya mengalami gangguan yang disebabkan oleh hantu. Hantu tersebut membuat banyak suara berisik di malam hari, menarik spray dari tempat tidur, dan bahkan secara fisik menyerang sang petani dan beberapa anggota keluarganya. Akhirnya, petani tersebut meninggal dunia dan sebuah botol berisi cairan hitam misterius ditemukan di sampingnya. Beberapa orang percaya hantu tersebut telah meracuninya. Segera setelahnya, hantu itu meninggalkan keluarga petani tersebut. Penduduk setempat yakin hantu itu telah kembali ke sebuah gua di dekat ladang. Mereka juga percaya makhluk mistis itu berencana kembali di waktu yang tepat. Bahkan sampai saat ini, penduduk setempat melaporkan kejadian-kejadian aneh di sekitar gua tersebut. Mereka bersumpah itu semua berkaitan dengan hantu yang pernah mengganggu keluarga petani. Tidak peduli seberapa skeptisnya dirimu, gua ini pasti membuatmu merinding.
Ini adalah Wind Cave di Dakota Selatan. Sekilas mungkin tidak terlihat ada yang menakutkan dari gua ini, tidak ada kumpulan kelelawar, tidak ada peninggalan kuno, atau gas beracun. Tapi gua ini menjadi lokasi fitur geologi yang mengerikan dan sangat langka. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki jaringan kalsit boxwork yang lebih luas. Bagaimana Wind Cave menciptakan kondisi yang sempurna untuk sisa-sisa boxwork? Ini masih menjadi misteri. Tapi kamu pasti akan menyadari susunan kotak-kotak ini menyerupai jaring laba-laba yang sangat besar. Meskipun ini hanyalah anomali geologi, sulit untuk melihat boxwork dan tidak membayangkan banyak laba-laba gua berkeliaran di sepanjang untayan tipis mineral yang mengeras. Sekarang izinkan aku mengajakmu ke sebuah tempat yang seperti di dunia lain. Tidak ada yang misterius atau berbahaya di sini, tapi tempat ini cukup unik. Kehidupan di dalam gua ini telah terisolasi dari dunia luar selama sekitar 5,5 juta tahun. Dan itu bisa terlihat kok, buktiin aja sendiri. Karena isolasi yang begitu lama, kondisi di dalam gua Mauville tidak seperti tempat lain di dunia. Terlepas dari kurangnya sinar matahari di dalam gua dan udara yang beracun, sebuah ekosistem unik tumbuh subur di sana. Gua ini terletak beberapa mil di sebelah barat Laut Hitam di Rumania dan pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika memiliki izin khusus, tapi bahkan jika kamu mengantongi izin, gua-gua di bagian tengah dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sangat sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi bagi penderita klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke tempat ini ya. Di kedalaman gua, udaranya mengandung oksigen 2 kali lebih sedikit dibanding udara di luar. Kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfidanya sangat tinggi, yang berarti udaranya tidak segar untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun, terlepas dari, atau lebih tepatnya berkat kondisi yang sangat keras ini, tempat ini bagai tambang emas bagi para ahli biologi. Kehidupan tampak berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian di tahun 1996, para ilmuwan mengidentifikasi 48 spesies yang hidup di sana. 33 di antaranya spesies unik yang hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua itu berukuran kecil. Mereka memiliki anggota tubuh dan antena panjang yang membantunya bergerak di kegelapan. Mereka juga tidak memiliki penglihatan ataupun pigmen dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan? Dan untuk apa tampil cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya kan? Nah, bersiaplah untuk menjelajahi satu gua lagi yang tak kalah menakjubkan. Tapi ini sangat berbeda. Ini adalah Giant Crystal Cave alias gua kristal yang berada di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh perusahaan tambang setelah air di dalam gua dipompa keluar. 2 orang penambang berjalan memasuki gua yang mengering dan melihat kristal-kristal itu. Kristal-kristal yang menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gipsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan kristal tersebut telah tumbuh selama 1,5 juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya sangat panjang dan lebar hingga kamu bisa berjalan di atasnya. Sayangnya mengunjungi keajaiban alam ini tidak memungkinkan untuk saat ini, tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal adalah tempat berbahaya yang bisa berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang awalnya terdorong ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak di kedalaman planet kita. Magma di bawah gua membuat air tetap panas, namun pada akhirnya suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya air mulai dipenuhi dengan kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gipsum. Dan kemudian kristal berwarna putih mengambil alih gua dan karena tetap berada di bawah air, kristal-kristal itu dapat terus tumbuh. Jauh dalam jantung hutan hujan Amazon terdapat gua raksasa dan menentang logika, membentang 610 meter, terowongan ini begitu besar sehingga manusia mudah berjalan-jalan di dalamnya. Dindingnya terukir dengan bekas cakar yang dalam dan misterius, tapi ini hanyalah salah satu dari sekian banyak gua. Jika kamu melakukan perjalanan ke selatan Brazil, kamu akan menemukan lebih dari 1.500 gua serupa, mulai dari gua-gua kecil sederhana hingga lorong-lorong sangat besar.
Ini bukanlah gua-gua menyeramkan dan dipenuhi kelelawar. Gua-gua ini disebut peneliti sebagai Paleoburo, juga dikenal sebagai struktur bawah tanah kuno yang digali oleh makhluk-makhluk raksasa sehingga membuat gajah modern terlihat kecil. Makhluk apapun yang menggali terowongan-terowongan itu telah menggusur tanah seberat 800 ekor gajah. Gua ini masih terlihat seperti gua biasa, tetapi para ahli melihat gua ini istimewa karena dindingnya terlalu rapi dan bulat dan lantainya terlalu halus. Selain itu tidak ada air atau erosi yang meninggalkan tanda-tanda kekuatan penggalian yang serius. Gua-gua di Brasil ini merupakan catatan geologis terbesar tentang aktivitas hewan di planet ini. Rasanya seperti masuk ke dalam rumah prasejarah yang dibuat oleh makhluk seukuran mobil. Untuk membuka misteri ini, para peneliti menganalisis bekas goresan di dinding, menyadari itu mungkin dibuat oleh kungkang tanah raksasa, spesies yang disebut Valgipes. Ini dapat memiliki berat hampir 4.082 kg, memakan menu tahunan rata-rata dalam waktu 3 hari. Meskipun sangat besar, hewan-hewan ini bukanlah pengendali tanah. Mereka harus bekerja berkelompok jika ingin menggali terowongan sepanjang itu. Itulah sebabnya para ilmuwan percaya banyak kungkang berbagi terowongan yang sama dan menggalinya bersama-sama. Armadillo raksasa mungkin telah membantu penggalian. Mereka adalah penggali yang sangat terampil dan tinggal di sana juga. Tapi kenapa kungkang atau armadillo raksasa membutuhkan sarang bawah tanah sepanjang 610 meter? Pertanyaan bagus. Sebenarnya para ilmuwan tidak yakin, tidak masuk akal bagi mereka untuk menggali terowongan sebesar ini hanya untuk melarikan diri dari predator, terutama karena terowongan itu cukup besar untuk dimasuki harimau bertaring tajam. Jadi kecuali mereka memasang sistem keamanan prasejarah, teori ini memiliki celah. Tebakan terbaik mungkin iklim. Saat itu semua lebih kering dan dingin. Beberapa spesies kungkang raksasa menjalani kehidupan terbaiknya saat bumi mengalami transisi antara periode dingin dan hangat. Tubuh mereka yang besar biasanya melindungi dari perubahan suhu, tapi fluktuasi yang drastis membuat mereka bersembunyi untuk bertahan hidup. Selain itu, seperti kungkang modern, kungkang raksasa mungkin mengalami kesulitan menjaga suhu tubuh. Bersembunyi di bawah tanah untuk sementara waktu merupakan cara bagus untuk melindungi bayi dan menghemat energi. Lagi pula semakin besar tubuh, semakin banyak energi yang dihabiskan. Beberapa ilmuwan percaya terowongan ini mungkin memiliki penghuni yang bergilir. Seekor kungkang masuk, menggali sedikit, meninggalkan bekas cakaran, lalu keluar. Beberapa waktu kemudian, kungkang lain masuk ke sana menambahkan sentuhan dekorasinya sendiri. Sebuah asrama untuk megafauna purba. Semua bukti lebih mengarah pada situasi timeshare. Lagi pula, makhluk ini bukanlah kupu-kupu sosial. Kungkang dan armadillo biasanya hanya berdua, ibu dan anak. Ayah kungkang cuma muncul saat enaknya aja. Tapi kamu mungkin memperhatikan satu detail kecil, mereka sudah tidak ada lagi. Mereka punah 11.000 tahun lalu, tepat saat manusia mulai populer di bumi ketika zaman es berakhir. Faktanya, 80% dari semua mamalia yang memiliki berat lebih dari 1 kilogram punah saat itu. Pelaku pertama, tersangka umum manusia. Sekitar 10.000 tahun lalu, gelombang pemburu terampil yang menggunakan alat khas seperti ujung tombak menyebar ke seluruh Amerika Utara. Teorinya, hewan-hewan di Amerika belum terbiasa dengan predator baru ini sehingga menjadi sasaran empuk. Setelah pemakan tumbuhan besar mulai menghilang, pemakan daging besar menyusul. Mereka tidak memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup. Bukan hanya perburuan berlebihan yang menyebabkan kerusakan, manusia purba juga telah merusak ekosistem dengan cara yang mempersulit kelangsungan hidup spesies besar. Tapi tunggu dulu, ada tersangka lain yakni perubahan iklim. Sekitar waktu yang sama, iklim bumi mengalami perubahan besar, berubah dari sangat dingin menjadi hanya sedikit dingin. Suhu bumi sekitar 8 derajat Celcius membuat musim berubah dan tanaman punah. Jika tanaman tidak ada lagi, hewan besar yang memakannya seperti teman kita kungkang raksasa akan kekurangan nutrisi sehingga mereka menjadi lebih rentan. Banyak ilmuwan sekarang berpikir dampak manusia dan perubahan iklim sama-sama berperan, hanya saja dengan cara berbeda tergantung wilayahnya. Di beberapa tempat manusia mungkin telah merusak keseimbangan, di tempat lain alamlah yang melakukannya.
Itu adalah badai sempurna yang mengakhiri zaman raksasa. Ternyata menjadi besar tidak selalu menjadi nilai tambah. Hewan raksasa cenderung hidup lebih lama dan bereproduksi dengan lambat yang membuat mereka menjadi sasaran empuk saat bencana melanda. Selain itu butuh waktu yang sangat lama bagi mereka untuk bangkit kembali. Setelah dinosaurus punah, butuh waktu 15 juta tahun bagi mamalia besar untuk muncul kembali. Kepunahan besar terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun lalu. Tidak cukup waktu bagi hewan-hewan besar yang baru untuk berevolusi. Hewan-hewan darat terbesar saat ini seperti gajah, badak, dan bison bukanlah pendatang baru. Mereka sebenarnya adalah penyintas tangguh dari kekacauan purba. Setidaknya kita masih hidup berdampingan dengan paus biru, mamalia terbesar yang pernah ada. Mengapa beberapa hewan prasejarah bisa menjadi begitu besar? Menjadi besar memiliki beberapa keuntungan terlepas dari semua masalah kepunahan, membuat aman dari predator, membantu memenangkan pertarungan untuk mendapatkan makanan. Jika pemakan tumbuhan bertambah besar, pemangsa juga harus bertambah besar untuk mengimbangi. Lingkungan memainkan peran besar, hewan berdarah dingin bisa tumbuh lebih besar di tempat yang panas agar tetap sejuk. Dan raksasa berdarah panas tumbuh subur di tempat yang dingin agar tetap hangat. Seorang ahli paleontologi berpendapat beberapa dino vegetarian membutuhkan perut yang besar hanya untuk mencerna tanaman berkayu yang keras, seolah-olah mereka memiliki salad bar di dalam tubuhnya. Ada juga masalah oksigen. Pada saat itu atmosfer bumi memiliki lebih banyak oksigen. Itu adalah masalah besar, terutama bagi makhluk dengan sistem pernapasan yang kurang efisien seperti serangga. Tingkat oksigen yang lebih tinggi berarti tubuh mereka dapat menangani lebih banyak pertumbuhan seperti mode turbo di alam. Kita juga harus membahas tulang, khususnya yang lebih ringan. Banyak dinosaurus besar yang memiliki kantung udara di dalam kerangka mereka seperti burung modern. Hal ini membuat tulang mereka kuat tapi tidak terlalu berat, yang berarti mereka bisa tumbuh sangat tinggi tanpa harus roboh karena beratnya sendiri. Kantung-kantung udara itu juga membantu pendinginan, sangat penting ketika kamu pada dasarnya adalah sebuah oven otot yang berjalan. Di sisi lain, mamalia modern dibatasi gravitasi dan biologi. Tubuh yang lebih besar membutuhkan jantung, paru-paru, dan tekanan darah yang lebih kuat untuk tetap berfungsi, dan tanah tidak menawarkan banyak dukungan. Hal ini juga menjelaskan mengapa paus menjadi lebih besar dari dinosaurus. Lautan bertindak seperti sistem pendukung alami. Daya apung membantu menahan semua massa tersebut sehingga paus biru dapat mencapai 150.000 kg tanpa berubah menjadi pancake. Di darat ukuran sebesar itu akan menjadi bahaya kesehatan yang serius. Jadi raksasa purba bukan hanya keanehan alam, mereka adalah hasil dari perpaduan yang tepat antara udara, makanan, fisika, dan lingkungan yang bekerja sama dengan cara yang tepat. Seluruh peristiwa kepunahan ini tentu saja menyedihkan bagi kungkang raksasa yang bekerja sebagai insinyur raksasa alam, tapi mencegah kita berbagi planet ini dengan serangga sebesar burung gagak atau kaki seribu yang panjangnya hampir 1,8 meter. Izinkan aku mengapresiasi kungkang modern, lambat, kecil, untungnya tidak mampu mengubah lanskap dan membuatku terkena serangan panik yang berhubungan dengan serangga.